wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak muda. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, para alim dan ulama. Semua anak-anak muda, para santri-santri ini semua saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun para alim, hadratul muhtaramin wal mukarramin, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, matta'anallahu bituli umurihim. Mudah-mudahan para habaib, para alim, para ulama, para kiai dipanjangkan Allah usia mereka sehingga kita dapat berkahnya insyaallah. Wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab hafizahullah wa ra'ah. Ustadz Luqmanul Hakim, mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, bukan karena saya tidak hormat, tidak ta'zim, karena memang saya enggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Somad itu enggak boleh nyampaikan tausiah di luar tema. Nawak. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan sampai membunuh kata. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini temanya nawak. Nawak, apa itu? Nawak itu kawan. Orang Malang udah tahu semua Pak Ustadz. Memang betul orang Malang, karena saya tausiahnya di Malang. Tapi malam ini kan bukan cuma orang Malang yang nonton, ini streaming dunia akhirat. Saya tahu mereka sudah mulai komen-komen itu di bawah, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nawak, apa itu nawak? Wan nawak, wa ma'adroka manawak. Nawak itu maksudnya kawan. Kalau saya dengan adik-adik, saya dengan laki-laki, ini namanya kawan. Kalau sama perempuan, kawin. Saya orang Melayu. Melayu bukan lawan dari Melaku. Melayu dari Pulau Sumatera, dari Semenanjung, dari pantai barat Kalimantan, itu satu rumpun. Itu disebut dengan serumpun Melayu. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura yang dulu, yang sekarang enggak. Orang aku orang isom lebu. Nah, jadi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Padahal begitu banyak suku. Aceh, bahasa Aceh. Papua, ya bahasa Papua. Kalimantan, bahasa Banjar. Sulawesi, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Pulau Jawa, ada Sunda, ada Jawa Barat, Banten, ada Jawa Timur. Tapi Presiden Soekarno beserta para pendiri bangsa ini memilih bahasa saya yang dijadikan sebagai pemersatu kalian semua. Bahasa Melayu disebut sebagai bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi saya nggak ngerti kawan itu artinya apa. Kalau saya ditanya kawan itu apa? Kawan ya kawan. Artinya kawan itu apa Pak Ustadz? Pokoknya kawan, jangan banyak nanya. Yang banyak nanya itu Bani Israel. Itu jurus terakhir untuk menutupi ketidaktahuan saya.
Tapi kalau pakai bahasa Arab, kawan itu yang pertama sahibun. Hadza sahibi, diambil dari kata sahiba yashabu, sad ha ba, artinya apa? Orang yang selalu bersama. Itulah yang disebut dengan kawan. Siapakah itu kawan? Orang yang selalu bersama denganmu. Ini dia selalu sama dengan saya Pak Ustadz, kawan. Kapan dia selalu bersama denganmu? Dari tanggal 1 sampai 10. Itu bukan kawan, itu namanya husum. Husum itu apa? Ya musuh. Husum itu bahasa Arab, khusum, musuh. Kenapa? Karena ada uang, ada persahabatan. Enggak ada uang, putus pertemanan. Maka siapa itu kawan? Kawan adalah sahibun. Ini sahib ana nih, ini sahib ana nih. Diambil dari kata sahibah. Istri disebut dengan sahibatun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Sahibah itu bukan teman, tapi istri. Kenapa? Istri adalah orang yang selalu bersama dengan kita. Ustadz, yang selalu bersama dengan saya itu teman kantor, berarti dia istrimu. Maka makna nawak, kawan adalah yang selalu bersama. Tapi Ustaz Somad kan nggak selalu bersama dengan Ustaz Luqmanul Hakim. Ustaz Luqmanul Hakim di Kalimantan, Ustaz Somad di Pulau Sumatera. Ustaz Luqmanul Hakim jarang-jarang ketemu dengan Ustaz Somad. Secara fisik kami memang tidak bersama, tapi hati kami susah terpisah. Apa Ustaz Somad selalu bersama dengan Habib Muhammad bin Anis? Habib Muhammad bin Anis di pintu surga, lawang. Ustaz Somad di Pulau Sumatera, nun jauh di sana. Dilihat dari aspek apapun Ustaz Somad jauh dari Ustaz, dari Habib Muhammad bin Anis. Baik dilihat dari nasab maupun nasib. Memang kami tidak selalu bersama secara fisik, tapi hati kami memendam kenangan yang begitu dalam di Batu Tilam. Saya terus terang, kalau ketemu dengan Habib Muhammad bin Anis itu, saya berusaha untuk tidak selalu bersama dengan dia. Karena dari awal itu kita udah sakit hati duluan. Tadi malam baru aja ketemu, belum ngobrol, dia ambil gelas pas mau minum, masa dia geser dari hidungnya, takut kena hidung. Dia mau nunjukkan bahwa dia lebih mancung dari saya. Dari tadi ngomong basket, basket, basket. Memang saya nggak bisa main basket. Tapi kami selalu bersama. Bersama itu bukan fisik, bersama itu bukan badan. Berapa banyak orang fisiknya sama, badannya sama, di tempat tidur yang sama. Satu tempat tidur, dua mimpi. Tapi kami, walaupun berbeda fisik, berbeda tubuh, berbeda pulau, berbeda bahasa, tapi kami disatukan dalam satu gelombang yang sama. Inilah yang membuat kami bisa berjalan bersama. Makna kawan yang pertama adalah sahibun. Makna kawan yang kedua dalam bahasa Arab zamilun. Hadza zamili. Kalau bahasa kampung saya, this is my friend. Apa makna zamil? Zamil artinya menutupi. Ya ayyuhal muzammil. Selimut menutupi. Kalau kita punya teman, kawan, nawak yang menutupi segala kekurangan kita dari hadapan manusia, ditangkap sama polisi. Apakah itu teman kamu sama-sama sakau? Tidak, Bapak polisi. Inilah kawan.
biarlah saya yang tertangkap. Ini kawan menuju neraka jahanam. Makna menutupi itu artinya apa? Kalau dia menasehatimu di depan orang banyak, dia sedang menjatuhkan harkat martabat harga dirimu. Tapi kalau dia menasehatimu berdua empat mata, itulah teman yang menutupi segala aib cacatmu. Kalau dapat teman seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Apa pernah Habib Muhammad bin Anis menasehati saya, memperburuk citra saya, menjelek-jelekkan saya di depan orang banyak? Enggak pernah. Beliau kalau mau menasehati saya, empat mata. Dia akan tunjukkan segala aib kekurangan saya, menutupi. Tadi saya di kamar hotel pakai baju, kerahnya layu, bajunya kusut. Saya duduk di kamar, datang sahabat saya memberikan baju menutupi kekurusan saya. Dengan baju ini begitu gagahnya saya tadi masuk dalam. Habib Taufik di depan, saya di belakang. Saya merasakan kami begitu tidak terlalu jauh perbedaan. Masya Allah. Saya lihat sendiri gambar saya di layar. Masya Allah, begitulah. Ini rasa-rasanya pakai baju ini seperti anggota dewan yang mau dilantik ini sekarang. Ini namanya zamil. Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi. Ini zamil. Zamil itu menutupi, tapi bukan berarti membiarkan kita dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa. Ini bukan zamil. Ini adalah syaitanur rajim. Sahib, nawak. Zamil, nawak. Yang ketiga, rafiq. Hadza rafiqi, hadza rafiqi. Masya Allah, luar biasa santri-santri Habib Muhammad bin Anis mencatat. Tapi bukan berarti yang nggak catat, yang nggak nulis itu nggak mengingat ilmu. Mereka mencatat. Catatnya di mana? Melalui channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi ada yang nyatat secara pena, tapi ada yang mencatat secara link. Nanti pulang dia akan share, dan temannya nanya, kamu share ceramah Ustadz Somad tadi malam? Iya. Kamu udah nonton? Urung. Insya Allah semuanya bermanfaat. Amin. Sahib, selalu bersama. Zamil, menutupi segala kekurangan. Rafiq, hadza rafiqi. Suatu ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidatuna Aisyah. Datang orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam kalau ketemu Nabi, assalamu alaika. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Habib Allah. Ketika itu orang Yahudi bukan mengucapkan assalamu alaika, mirip bunyinya. Apa kata orang Yahudi? Assalamu alaika. Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Kalau bahasa Aremanya, peace be upon you. Tapi orang Yahudi, assalamu alaika, matilah kamu. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah ada di samping, membalas langsung cash. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Waalaikumsalam wal la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat Tuhan. Jangan macam-macam dengan perempuan, satu balas dua. Saya berani ngomong gitu karena nggak ada perempuan. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mahlan ya Aisyah. Mahlan artinya rifqan. Inilah arti lembut. Bersikap lembutlah engkau. Kalau kepada Yahudi Bani Israel saja kita bersikap lembut, apalagi kepada nawak-nawak. Maka rifqan, rafiq artinya bersikap lembut.
Jadi kalau ada kawan itu yang kasar, ngomongnya itu kasar. Ini Ustaz Somad mengatakan kalau kita berteman, berkawan, nawak itu harus lembut. Dia sendiri orangnya kasar. Saya enggak kasar, sound systemnya mantap. Ini tausiah terakhir saya dalam safari Jawa Timur dari sejak hari Jumat mendarat di airport Juanda Surabaya langsung ke Jember, langsunglah ini malam yang terakhir. Di malam terakhir ini saya tidak ingin tausiah tablik akbar menggelegar dengan suara. Saya maunya malam ini kita selu-selu dialog saja. Nawak-nawak sekalian, mari kita jaga pertemanan kita, bersahabat sampai ke surga. Tapi ternyata ora iso. Kenapa? Karena sound system yang begitu bagus ini terlalu mubazir kalau didiamkan begitu saja. Anda mau ada acara, pakailah sound system, hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia makna nawak yang ketiga. Rafiq, berlemah lembut, berkasih sayang. Ustadz Luqmanul Hakim sangat lembut orangnya, mudah melelehkan air mata. Habib Muhammad bin Anis sangat lembut orangnya, tutur katanya banyak yang tidak terduga, unpredictable. Beliau ini termasuk mazhab sain kanan belok kiri. Kadang kita menduga ke sini, tahu-tahu ke sini. Kita menduga kemari, tahu-tahu kemari. Tapi dia dalam perjalanan penuh dengan kelembutan. Beliau adalah rafiqi. Beliau adalah rafiqi. Orang yang lembut dengan saya. Saya ini orangnya, suara saya saja yang nampaknya menggelegar, nampaknya kasar. Banyak orang yang ngomong ke saya waktu nonton Ustadz di YouTube itu kelihatannya kasar, pas ketemu lebih kasar. Kau belahlah dadaku, kan kau temukan kelembutan hati di sana. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam kelembutan persahabatan ini, insya Allah. Amin. Tapi bukan berarti kalau lembut kita diam melihat teman bawa maksiat. Bro, ya, tadi aku lihat teman kita satu kos-kosan bawa cewek ke sana. Biarkan aja, kita ikhlaskan. Itu bukan rafiq. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang dia dari perbuatan mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban. Kalau kamu tidak melarang dia, dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman. Ini sekarang anak-anak muda lagi tren, gak usah peduli dengan perbuatan teman. Bahkan dibuatkan baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Orang pun gak lagi mau tahu dengan perbuatan orang. Ya wis lah, sakarepmu. Apa yang mau kau lakukan silakan. Saya gak akan urus kamu. Uang-uang saya, motor-motor saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, narkoba punya saya, ganja saya. Apa urusan kamu? Iya juga ya. Kita dikasih Allah akal. Coba mikir. Coba kita jawab, memang ganjanya ganja kamu, memang sabunya sabu kamu, memang yang mabuk kamu, memang yang sakau kamu. Tapi kalau tsunami datang, dia mampir juga ke rumah saya, bodoh.